Thank you banget. Pujian penyembahan yang luar biasa yang mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, tanah yang akan menghasilkan buah, saudara. Puji Tuhan. Thank you. God bless you. Saudara, kita akan memulai kembali dalam pengajaran Christian Suffering yang kedua, part 2. Satu pengajaran yang jarang diajarkan dibanding dengan pengajaran tentang kasih Allah, berkat, mujizat, walaupun semuanya itu baik dan perlu. Ya, jangan salah. Walaupun pengajaran berkat, mujizat, kasih, dan sebagainya itu sering diutarakan, diajarkan, itu penting, saudaraku. Jangan merasa itu nggak penting. Itu benar, itu penting. Tetapi Christian suffering ini lebih jarang diajarkan dan tidak populer karena jemaat lebih suka ya hal-hal yang bersifat berkat. Jangan salah paham, berkat itu sungguh perlu ya. Tuhan tidak pernah mengatakan kita suruh benci uang ya, suruh memusuhi uang, tetapi Tuhan hanya bicara hati-hati tipu daya kekayaan ya. Jangan sampai justru kita yang dimiliki, bukan kita memiliki. Kita harus belajar mengelola keuangan itu. Sebab itu Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri, itu bukan keadaanku, tapi dia belajar sikap mental seperti itu. Nah, saudara, kita perlu belajar dua sisi ini supaya kita tidak berjalan miring, ya. Ada tentang penderitaan, ada berkat juga. Nah, saudara, kenapa kita perlu diajarkan ini? Kalau saudaraku tidak diajarkan tentang suffering, ya tentang penderitaan Kristiani yang di Alkitab pun banyak ayat yang mengajarkan ini, maka begitu kita menemui masalah, begitu kita menghadapi satu penderitaan, yang pertama seringkali kita bingung. Ya. Kenapa Tuhan sudah menderita, saya harus menderita? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Segala macam keluar. Kedua, kita akan marah, ya, kita akan takut, kita akan kecewa, kita akan lari, kita cari kambing hitam, kita pindah gereja, yang paling fatal pindah keyakinan. Nah, saudaraku, hati-hati, makanya kita perlu diajarkan tentang Christian suffering, penderitaan Kristiani ini, untuk memperlengkapi kita supaya kita siap ketika kita menghadapi hal itu. Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang Christian suffering itu adalah realita hidup orang percaya. Kita sudah belajar itu, Yohanes 16:33 juga dikatakan bahwa dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, setiap kita membaca Alkitab dan Yesus mengatakan misalkan jangan gelisah hatimu, percayalah itu bukan sekedar basa-basi. Ya, kalau dia katakan jangan gelisah hatimu, kuatkanlah hatimu, Tuhan nggak mungkin menyuruh kita sesuatu yang kita nggak mampu. Nggak akan mungkin. Tadi dikatakan ya oleh pemimpin pujian kita bahwa nggak mungkin pencobaan itu melebihi kekuatan kita, saudara. Nggak akan. Itu Tuhan jamin. Ya, oleh sebab itu kita belajar Christian suffering ini demi untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita nggak tahu dan kita salah untuk menanggapinya ya. Saudara, seringkali ketika saudara tidak belajar tentang Christian suffering ini, maka waktu kita menemui masalah, waktu kita mendapat penderitaan, kita langsung cenderung menggunakan standar dunia, menggunakan prinsip-prinsip umum dunia, prinsip manusia. Makanya dia katakan begini, saudara, yang penting gua nggak salah. Gua nggak berdosa ini. Nah, saudara,
Ketika saudara katakan seperti itu, maka saudara persis dengan orang dunia. Nanti kita belajar hari ini subtemanya tentang dua jenis penderitaan. Yang satunya penderitaan yang Tuhan sudah tanggung, dia sebagai pengganti, substitut bagi kita. Tapi yang satu yang Tuhan tidak tanggung, tetapi Tuhan teladankan buat kita. Ya, ini bukan bicara dosa kita, kesalahan kita, tapi Tuhan teladankan kita. Dan kalau kita menggunakan standar dunia, yang penting gua nggak salah, yang penting gua nggak berdosa, yang penting bukan salah gua maju terus, gua lawan terus. Makanya jangan heran kalau saudara ketemu katanya orang Kristen, katanya hamba Tuhan lebih jahat dari orang dunia. Nah, saudara, betapa pentingnya firman Tuhan ini, pengajaran ini, kalau tidak sampai kapanpun saudara menggunakan standar dunia. Yang penting kita nggak salah. Nah, seandainya Yesus menggunakan standar yang penting aku nggak salah, nggak berdosa, kita semua nggak ada di dunia ini, saudara. Habis kita. Jelas ya? Jadi saudara, ada yang diteladankan kita. Makanya kita perlu belajar sungguh-sungguh bahwa apa sih yang ngalami, aku ngalami apa ini. Sehingga saudara nggak lari. Saudara bisa memilah-milah. Ya. Saudara lari pun dalam menghadapi penderitaan itu, engkau nggak bisa lari seterusnya. Seperti yang sudah saya sharekan yang lalu, Matius 24 ayat 7, itu tanda-tanda akhir zaman, itu ada salah satu pestilensis, ya, wabah penyakit yang menular, wabah penyakit yang berbahaya, cuma diterjemahkan bahasa Indonesia kelaparan. Ya, nggak nyambung, saudara. Itu adalah satu gambaran nantinya diketahui bahwa hari-hari terakhir 2 Timotius 3 ayat 1 akan terjadi masa yang sukar. Saudara, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Itu bukan satu ramalan, tapi dikatakan ketahuilah, ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Dan ayat 12-nya jelas dikatakan. Maka dari itu, saudara, engkau nggak bisa lari. Lari sebentar, tetapi engkau akan ketemu. Seperti juga engkau sekarang ke Hong Kong, ke New Zealand, ke Australia, kemanapun, ke China. Ya akan ketemu namanya wabah ini. Ya. Nah, nanti bukan wabah, saudaraku, penganiayaan yang ditulis dalam 2 Timotius 3:12 tadi itu. Ya, jelas. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa ketika kita menghadapi satu penderitaan, ya, itu merupakan satu alarm buat kita. Tit, tit, tit bunyi. Jangan lari, saudaraku, ketika alarm itu bunyi. Ya, ketika engkau lari, maka itu tidak pernah menyelesaikan dan tidak pernah membuat engkau dewasa. Tapi engkau harus tahu, sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Bukan mempertanyakan Tuhan loh, sorry. Tapi tanya sama Tuhan, jika engkau kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan yang tidak membangkit-bangkitkan, Yakobus 1. Ya, suruh tanya Tuhan. Tapi bukan mempertanyakan Tuhan. Cari tahu. Paulus juga pada waktu terjadi sesuatu, dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini ada? Lalu Tuhan katakan begini, ada utusan iblis yang sedang menggocoh kamu. Oh ya. Nah dia katakan, ketika aku lemah, aku jadi kuat, kasih karunia Tuhan sempurna. Oh haleluya. Tapi kalau saudara diam saja, menghadapi penderitaan, nggak peduli, saudara nggak tanya Tuhan, maka penderitaan itu bisa membuat engkau semakin better, bisa membuat engkau bitter, kepahitan. Makanya kau perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana yang mana ini Tuhan? Dan Tuhan menyediakan jawaban itu. Tuhan terus menyendengkan telinganya buat kita, di dalam Yeremia 33 ayat 3. Silakan yang mau baca. Yeremia 33 ayat 3.
Silakan yang mau baca. Ini hotline-nya Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Ayo, siapa? Ayo saudara, supaya engkau terlibat juga. Halo? Ya, saya baca ya. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Jadi Tuhan sudah mempersilahkan, silakan tanya kepadaku. Ya, Yakobus 1 dikatakan kalau engkau kekurangan hikmat, datang, tanya, minta hikmat kepada Tuhan. Tapi jangan diem saja, saudaraku. Dan jangan lari daripada alarm itu. Ya, ketika engkau menghadapi tantangan itu, engkau jangan lari. Ya, lari tidak menyelesaikan. Atau engkau diem aja nggak perlu nanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita ini orang Kristen, orang pengikut Kristus. Sudah seharusnya hidup kita itu mengikuti Kristus. Iya kan? Kita ini pengikut Kristus, saudaraku. Jadi Yesus sudah ngomong di dalam 1 Petrus 2:21, yang mau baca silakan. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, untuk itulah kamu dipanggil, ya, sebagai Kristen pengikutku, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Masih dijelaskan lagi supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, nanti kalau sudah lihat selanjutnya, aku tidak berbuat dosa. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Ya, dia menyerahkan kepada dia. Nah, banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya jauh daripada kehidupan Kristus. Tetapi kalau dia ditanya, engkau ahli waris? Yes, yes, yes. Engkau yang menerima janji Tuhan? Yes, aku diberkati? Yes. Tapi hidupnya mau cari untungnya doang dari Tuhan. Mari kita lihat sebentar, Roma 8:17. Roma 8:17, saudara. Ya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan dipotong ayat ini, Bapak Ibu. Siapa anak Allah? Yes, saya anak Allah. Siapa ahli waris? Yes. Siapa yang berhak menerima janji Allah? Yes. Yang akan menerima bersama dengan Kristus? Yes, yes, yes. Yaitu satu paket. Jika kamu menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang menjadi milik Kristus juga menjadi milik kita. Tapi jangan maunya sepotong. Ini satu paket, saudaraku. Ya, meneladani Kristus dengan hidup, dengan berkat Kristus, dengan otoritas Tuhan. Itu satu paket. Nah, banyak anak Tuhan nggak mau penderitaannya. Banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Sampai Paulus tuh nangis, saudaraku. Ya, sambil menangis dia katakan banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Kenapa? Ya, coba saudara lihat di dalam Filipi 3 ayat 18. Filipi 3:18 boleh dibaca. Saudara, jangan Pak suruh bakti doang dong, kasihan, maksudnya bagi-bagi dong yang lain. Ayo kita aktif bahu-membahu dalam ibadah. Saya baca dulu ini baru nanti yang lain. Ya, silakan Pak Subagti. Terima kasih. Karena seperti apa yang telah
kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Terus Pak. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Seterunya salib Kristus. Pikiran mereka semata-mata adalah untuk perut mereka dan kepada perkara dunia. Nah ini ya seteru. Paulus tuh nggak main-main, dia sambil nangis, saudaraku. Nah kalau sampai hari ini tidak disadari oleh umat Tuhan, ya saudara tahu sendiri, ya banyak orang Kristen akhirnya hidupnya jauh dari sasaran, ya jauh daripada kerinduan Tuhan. Tetapi dia katakan aku orang diberkati, orang yang menerima janji Tuhan, anak Allah dan sebagainya, saudaraku. Ingat dalam firman Tuhan dikatakan dikasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan itu beda, saudara. Ya, inilah anak yang kukasihi, nggak berhenti sampai situ. Kepadanya aku berkenan. Nah, saudara mau sampai dikasih doang. Saudara, kalau kita punya anak, senakal-nakalnya anak kita, sebadung-badungnya anak kita, karena itu anak kita, tetap kita kasihi. Betul? Tapi apakah dia berkenan? Belum tentu. Nah, itu sebabnya, saudaraku, saudara mau tetap yang dikasihi Tuhan terus, yang disusuin Tuhan terus, atau menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu persoalannya. Makanya pengajaran ini diadakan, saudaraku, supaya saudara sungguh-sungguh mengerti, ya, pada waktu menghadapi segala sesuatu, engkau perlu cari Tuhan dan bertanya, Tuhan, kenapa ini? Nah, banyak orang masih menyangkal, dan dia katakan begini kepada saya, Pak, Tuhan Yesus sudah menderita, Pak. Kalau Tuhan sudah pikul penderitaan, ngapain kita pikul penderitaan lagi, Pak? Bapak salah kali, Pak, ngajarnya. Dia hubungkan dengan salib, dia hubungkan dengan penyakit, dia hubungkan dengan dosa. Tetapi ini beda, saudaraku. Kalau saudara sakit, Tuhan sudah pikul, engkau nggak perlu pikul lagi. Nah, nanti kita belajar lebih dalam. Tetapi kalau ini soal penderitaan, coba saudara lihat Filipi 1:29. Filipi 1:29. Siapa yang mau membaca? Ya, saya baca lagi, Pak, ya. Ya, silakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Kalau saudara nggak ngerti ini, ya pertanyaan saudara seperti itu. Ya, saya sudah percaya pada Kristus, Yesus sudah menderita, ya selesai. Saya nggak perlu ikut penderitaan. Begitu kau menerima penderitaan, engkau berontak. Nah, ayat ini mengatakan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Ini keteladanan, saudara. Ya, karena apa? Sifat Kristus itu dua, kasih dan adil. Ya, saudara jangan cuma lihat satu doang. Akhirnya saudara tidak bertumbuh. Barang siapa aku kasih, dia aku hajar. Dididik maksudnya. Coba lihat keseimbangan Tuhan. Roma 11:22. Roma 11:22. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak,
kamu pun akan dipotong juga. Keseimbangan, saudara. Kekristenan bicara keseimbangan. Ya, bukan Tuhan jahat, enggak. Tuhan enggak punya banyak waktu untuk mendidik anak tetangga, untuk mengurusi anak tetangga. Anak sendiri lebih dulu, saudaraku, supaya dia jadi dewasa. Hari-hari ini, kalau saudara tahu, programnya iblis sedang rusak-rusakan namanya Bapa. Loh, masa pendeta dia bisa menggelapkan tanah seperti itu? Masa dia pendeta masih bisa melecehkan anak buahnya? Masa? Wah, ini kadang-kadang saya itu risih, saudaraku. Kadang-kadang berdoa untuk Pastor Yohanes, biarlah Tuhan pakai, semakin heran. Aduh, saya kayak deg gitu. Saya sedikit agak siap, saudaraku. Karena banyak orang heran, masa dia pendeta seperti itu? Wah, heran. Nah, saudara, ya nggak salah. Saya cuma memberitahu saudara, karena mereka nggak mengerti di sini. Ya, bahwa ada keseimbangan di situ, kasih dan kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, kedisiplinan Tuhan, keadilan Tuhan harus kita perhitungkan juga supaya kita nggak lengah. Ya, saudara, sekali lagi saya mau teguhkan, jangan menghindar, jangan lari ya terhadap penderitaan, karena jelas Alkitab sudah banyak mengajar kita. Salah satunya lagi, sebelum kita masuk 2 jenis penderitaan, kita baca Mazmur 34 ayat 20. 34 ayat 20 Mazmur. Saya baca, Pak ya. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya dimulai dengan many, artinya banyak. Ya, kebanyak, dikatakan banyak kemalangan orang benar, banyak. Tetapi jangan stop di sini. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari all, dari semuanya itu. Haleluya. Ya, jadi jangan saudara menghindar, saudara lari, saudara tengking, ya. Saudara harus datang sama Tuhan, belajar mengatasi bagaimana dan hadapi dan atasi itu, dan engkau akan next level. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kita masuk kepada inti pokoknya, yaitu 2 macam penderitaan. Ya, ada 2 jenis penderitaan yang kita alami. Yang pertama adalah penderitaan yang sudah Yesus tanggung di kayu salib, yang sudah Yesus pikul di kayu salib untuk kita. Maka penderitaan ini tidak seharusnya kita tanggung lagi. Saudara harus mengerti itu. Yesus sudah membayar sakit penyakit kita. Yesus sudah membayar kemiskinan kita, sudah membayar kutuk dosa kita, sudah membayar keterikatan kita, banyak hal. Kalau saudara menyadari seperti ini dan penderitaan itu dikarenakan hal-hal yang seperti ini, jangan diterima. Jangan diterima begitu saja, harus kita lawan. Ya, sayangnya kalau kita nggak mengerti seperti itu, ya diterima saja. Tuhan, terima kasih untuk kanker ini, karena ini adalah salib Kristus. Aku harus memikul salib ini, Tuhan. Tuhan, karena penyakitku ini adalah satu penderitaan yang Tuhan izinkan, maka aku akan pikul itu. Aku terima dengan sukacita, karena aku harus bersukacita senantiasa dalam segala hal. Hati-hati, saudaraku. Ya, Yeremia 10:19, ada orang yang mengira penyakit adalah salib. Mari baca Yeremia 10 ayat 19. Ya, saya baca, Pak ya. Ya. Yeremia 10 ayat 19. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung.
Penyakit yang parah seperti ini aku pikir ini yang harus kutanggung. Jadi dia bisa bersyukur, saudaraku. Kalau saudara nggak yakin apa yang sudah Tuhan bayar, dan saudara tidak imani itu, musuh akan ambil keuntungan menyerang saudara dan membuat engkau semakin terpuruk dengan hal-hal seperti itu. Makanya engkau harus mengerti, engkau harus pilah-pilah sungguh-sungguh, mana yang engkau tidak perlu menanggung lagi. Kalau engkau membayarnya, engkau menerimanya, berarti engkau membayar double untuk kesalahan yang sama, engkau membayar hal yang sama dengan bayaran double. Itu menguntungkan daripada pihak musuh. Ya, banyak kali kita ditipu seperti itu. Kita nggak mengerti apa yang Yesus lakukan itu adalah pengganti, substitutus dari Tuhan. Itu pengganti supaya kita nggak usah ngalami seperti itu. Dan kalau kita mau menanggung seperti itu, berarti kita nggak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan seperti itu, saudaraku. Dan kita rugi. Ya, kita sia-sia pembayaran kita untuk yang sama. Itu bayar lagi. Kalau dia ngotot seperti itu, katakan, yuk tagih aja di Kalvari. Dia nggak berani, karena dia suka nipu seperti itu, saudara. Nah, sayangnya kekristenan ini, saudaraku, nggak otomatis. Ya, saudara harus punya percaya, engkau harus mengerti, dan engkau harus tolak itu. Engkau harus berdiri atas kebenarannya. Jangan mau menanggung itu. Ya, engkau harus betul-betul mengerti, oh ini pengganti Tuhan. Tuhan sudah lakukan untuk aku nggak perlu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ada orang juga yang ketika dia menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, langsung dia lari kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Kelihatannya oke-oke, saudara. Ya, karena kita ini nggak bisa menyembuhkan diri sendiri, dia katakan, Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan tolong lepaskan aku, Tuhan tolong berkati aku. Lalu Tuhan katakan, aku sudah menyembuhkan engkau 2000 tahun lalu, dan kesembuhan itu sudah di dalam dirimu, nak. Lakukan itu, tolak dalam nama Yesus. Oh gitu Tuhan. Ya, semuanya maunya Tuhan yang bertindak. Tuhan, lawanlah iblis, Tuhan. Padahal Tuhan katakan, lawanlah iblis. Tapi sebelumnya tunduklah kepadaku. Nah, banyak orang nggak mengerti bahwa kuasa otoritas itu sudah ada pada kita, saudara. Tapi selalu nyuruh Tuhan melakukan segala sesuatu. Saudara tahu nggak sejarahnya? Pada waktu pertama kali Adam itu kehilangan otoritasnya, ya, keserupaan dengan Kristus, keselupaan dengan Allah itu hilang, identitasnya hilang, berkatnya hilang, otoritasnya hilang. Join, bro. Ada itu link saya kasih, join. Tolong di-mute. Saudara, ketika Adam dan Hawa kehilangan itu, maka saudara, itu harus diambil kembali oleh Adam terakhir, yaitu Yesus, yang juga punya tubuh jasmani. Karena untuk menguasai materi yang ada di dunia ini, yang sudah diciptakan Tuhan, harus dikuasai dengan yang punya materi, yang punya tubuh. Makanya Yesus harus menjadi manusia. Ya, karena roh itu tidak menguasai, saudaraku. Iblis dengan media pakai ular, ya. Makanya Allah menciptakan Adam itu manusia untuk menguasai bumi. Yesus setelah dia ambil kembali kuasa itu, Matius 28 ayat 18, maka segala kuasa ini sudah diambil kembali, diserahkan kembali manusia dan katakan, go, pergilah. Tanda-tanda menyertai setiap orang percaya. Nah, siapa harus lakukan? Kita sebagai tubuh Kristus. Jangan suruh-suruh Tuhan lagi, saudaraku. Ya jelas, kalau saudara baca di Yohanes 14, 12, 14 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga
perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukan. Artinya kuasa Tuhan itu betul-betul ada dalam kita. Kalau kita diam saja, maka kuasa itu tidak bekerja apa-apa, saudaraku. Karena kalau saudara baca di dalam Mazmur 115 ayat 16, silakan baca Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 15 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi ini dalam kekuasaan anak-anak manusia. Makanya Yesus di Markus yang bagian terakhir, ayat pasal 16 itu dia kecewa dengan kedegilan hati murid-muridnya, saudaraku. Masa sudah diceritain hari itu tentang kuasa benih, benih yang kecil menjadi pohon yang besar, kuasa firman. Tapi ketika disuruh praktek untuk naik perahu, Tuhan Yesus ada di situ. Ketika terjadi badai, ada murid-muridnya malah bangunin Yesus. Yesus, tolong dong, lu kok gak peduli sama aku, kita mati dong. Lalu Yesus hardik badai itu dan mulai menoleh kepada murid-muridnya. Hai angkatan yang kurang percaya, kenapa kamu begitu takut? Artinya apa, saudaraku? Dia setiap hari ketemu sama Yesus, diajarin sama Yesus, hari itu juga ketika dilakukan sesuatu, panik dia. Suruh Tuhan lagi yang melakukan. Padahal kuasa ada pada dia. Banyak hal itu, saudara. Di Markus 9 juga ada. Ketika murid-muridnya disuruh mengusir anak yang kerasukan, nggak mampu. Lalu orang tuanya datang sama Yesus. Aku sudah minta tolong sama murid-muridmu, tapi dia tidak mampu melakukannya. Yesus marahi ketidakpuasan. Kenapa kamu? Sampai kapan aku harus bersama kamu? Karena apa, saudaraku? Murid-murid cenderungnya minta Yesus terus yang melakukan. Sudah dilatih, diberikan kuasa. Nah, saudara, sekali lagi, yuk kita tubuh Kristus sadar. Kalau kita gereja Tuhan tidak bergerak seperti ini, hanya terus minta Tuhan yang melakukan segala sesuatu, saudaraku. Nah, ini seperti ini. Coba saudara baca, kalau saudara ingin tahu lebih jelas Efesus 1, 19-23. Baca dengan cermat, saudara. Pelan-pelan. Efesus 1, 19-23. Saya baca, Pak. Ya. Ayat 19-23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ayat 22, hati-hati. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Stop dulu, Pak. Segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi ayat ini berbicara, aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan. Jangan gelisah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jelas ya? Jadi segala kuasa-kuasa itu sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Sekarang Kristusnya ini diberikan kepada jemaat hanya sebagai kepala. Tapi tubuhnya, kaki tangannya jemaat. Silakan baca bawahnya, Pak. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi jemaat itu sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Semuanya dari ujung kepala
sampai ujung kaki, saudaraku, engkau sudah mengandung Rava, ya, engkau mengandung Jireh, engkau mengandung segala kuasa Tuhan. Jelas. Saudara bandingkan dulu sebelum Yesus mati dan bangkit, maka orang yang sakit dia harus datang kepada Tuhan Yesus dan mulai ditumpang tangan atau dioleskan dengan ludahnya lebih dulu ke tanah. Tetapi ada seorang wanita, maaf, wanita ini ingin disebutkan dia datang kepada Yesus dan menjamah jubah, ujung jubahnya Yesus. Karena kuasa itu masih di luar daripada manusia. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, maka dia ada di mana, saudara? Di dalam kita, dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, saat itu kesembuhan, kuasa kesembuhan itu bukan di luar kita lagi, tapi sudah di dalam kita. Kita sudah memiliki kuasa itu di dalam kita. Supaya saudara yakin, sebelum kita melangkah yang lebih lanjut, kita lihat Efesus 3 ayat 20 langsung aja. 17-nya Yesus dalam kita, ayat 20-nya. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya, kuasanya kerja di luar kita atau dalam kita, saudara? Dalam kita. Di dalam kita. Jelas ya? Nah, sekarang persoalannya kita lihat di Ibrani 10, 12, 13. Setelah Yesus memberikan kuasa itu, dia naik ke surga. Kembali. Mari silakan, Pak. Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan jadikan tumpuan kakinya. Nah, kenapa dikatakan tadi kan sudah ditaruh di bawah kaki Kristus, sekarang kok masih akan? Kenapa Yesus cuma bisa menanti-nanti? Karena tubuhnya yang di dunia ini, maaf, membeli, saudaraku, tidak bergerak. Dia cuma terus, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan orang ini. Tuhan tolong usir setan ini. Tuhan tolong lawan ini. Tuhan tolong. Lah Tuhan nunggu tubuhnya bergerak, saudaraku. Jelas ya? Nah, sekali lagi saya mau ingatkan hari ini, saudara harus mengerti sungguh-sungguh ada penderitaan yang sudah Yesus tanggung. Kita tidak perlu tanggung lagi. Ya, kita tolak dengan kuasa otoritas Tuhan. Jangan mundur, jangan terima itu. Engkau akan dikalahkan, kau akan dihancurkan oleh masalah itu, oleh penderitaan itu. Tapi engkau harus lawan, bahkan jangan pernah lari dari penderitaan itu. Engkau lawan, engkau jangan terima. Engkau akan next level di situ. Nah, sekarang yang kedua kita bahas. Penderitaan yang tidak Yesus tanggung di kayu salib, tetapi penderitaan ini harus kita jalankan. Karena Kristus teladankan buat kita. Tapi jangan takut. Kalau kita datang sama dia, dia akan beritahu caranya kita mengatasi, menghadapi, dan kita tidak sampai salah, dan kita pasti menang. Ya, saudara, sebab kita nggak bisa lari, sekali lagi, saudara, saya ajak saudara buka dalam 2 Timotius 3, ayat 1 dan 12 saja. Kita nggak bisa lari. Di hari-hari terakhir ini, pasti kau ketemu dengan yang namanya penderitaan ini. 2 Timotius 3 ayat 12. Saya baca, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya. Dan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Ayat satunya Bapak belum baca tadi. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, bukan ramalan, bukan bisa terjadi, bisa enggak. Tapi pemberitahuan supaya kamu tahu dan kamu cari tahu. Akan terjadi masa yang sukar. Apa? Salah satunya adalah orang yang beribadah sungguh-sungguh, ya, goodly in Christ, orang yang sungguh-sungguh, bukan sekedar ibadah, saudaraku. Engkau pasti akan mengalami aniaya. Kita sudah belajar di sesi yang lalu bahwa kita ini sedang melawan arus. Kita ada di angkatan yang bengkok di antara mereka, kita anak domba yang sedang ada di tengah-tengah serigala yang Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi. Makanya tadi kita belajar Yohanes 16:33, di dunia ini kamu menderita aniaya, tapi jangan takut, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berarti apa, saudaraku? Kita pasti mengalahkan dunia. Ya. Nah, apa beda dengan penderitaan yang pertama tadi? Penderitaan yang pertama yang sudah Yesus tanggung itu bukan yang dimaksud dengan Christian suffering, bukan. Sudah Yesus tanggung kok. Tapi penderitaan yang tidak Yesus tanggung di kayu salib, yang harus kita menanggungnya, itu yang namanya Christian suffering. Itulah penderitaan Kristiani. Saudara, jelas ya? Jadi saudara, setiap menghadapi penderitaan masalah apapun, engkau tidak boleh diam, engkau tanya dengan Tuhan, Tuhan, ini yang mana Tuhan? Ya, engkau harus betul-betul jeli, jangan sampai engkau asal aja, pokoknya penderitaan engkau tengking dalam nama Yesus, penderitaan pergi. Kadangkala bukan penderitaannya yang harus saudara tengking, tapi diri saudara sendiri yang ditengking. Karena apa? Mungkin kita rakus, saudaraku, makannya. Mungkin sifat-sifat kita yang kurang baik, yang harus kita lakukan sesuatu perubahan. Itu yang harus kita tengking, saudara. Mungkin kita sifat egois, kita males, ya, kita kurang istirahat, itu yang harus kita tengking. Bukan penderitaannya lah. Kita harus dekat sama Tuhan dan kita bertanya. Kadang-kadang kita main tengking aja, wah pokoknya penderitaan aku tolak dalam nama Yesus. Enggak. Kau harus tahu mana yang kau lawan, mana yang kau jalani, saudaraku. Dan kadang-kadang penderitaan itu datangnya dari orang yang paling dekat dengan saudara. Haleluya. Ya. Nah, kalau saudara pedomannya seperti orang dunia, gua nggak salah kok, dia yang ninggalin gua dan sebagainya, dia mengkhianati gua, malah seperti itu. Nah, saudaraku, engkau kejebak di situ. Firman Tuhan katakan janganlah kau serupa dengan dunia. Ya. Maka dari itu banyak hamba Tuhan akhirnya apa? Orang mencibirkan. Ya, masa di hamba Tuhan seperti itu? Karena kita nggak mengerti. Kita hantam semuanya. Generalisasi, pokoknya penderitaan kita sikat. Kita nggak pernah membedakan apa masalah kita, mana yang penderitaan Kristiani, mana yang bukan, saudaraku. Haleluya. Ya, saudara, saya ingatkan. Kalau itu memang penderitaan yang engkau hadapi itu karena kita berbuat dosa, suka minum-minum, mabuk, dan sebagainya, kepelacuran, suka boros, males, sombong, kasar, arogan, pemarah, masalah-masalah itu yang paling gampang, saudaraku. Wah, kenapa paling gampang? Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Jadi kalau masalah penderitaan itu karena dosa, itu paling gampang. Tapi bukan berarti, saudaraku, ya, bukan berarti jangan takut berbuat dosa. Bukan itu, saudaraku. Tapi jangan takut sama dosa. Ya, jangan takut sama dosa, tapi engkau nggak boleh main-main dengan dosa. Dosa itu punya konsekuensi yang berat bagi hidupmu. Jelas, saudara. Jadi saya nggak ngajarin saudara, nggak apa-apa berbuat dosa sudah diampuni, hati-hati saudaraku.
Dosa itu konsekuensinya berat. Yesus sudah menebus kita dari dosa, dari sin. Tapi Yesus tidak pernah menebus kita dari berbuat dosa, sinning. Halo? Dosa sudah dia take care. Tapi kehidupan dosa, dia tidak take care, kita sendiri yang harus take care di situ. Karena konsekuensinya berat, saudaraku. Engkau berdosa sekali, Ibrani katakan hatimu menjadi tegar oleh tipu muslihat dosa. 2 kali makin tebal, makin menebal. Dan akhirnya engkau sendiri yang nggak bisa merasa apa-apa lagi dan engkau yang meninggalkan keselamatan itu. Bukan Tuhan yang membenci saudara, bukan Tuhan yang memasukkan saudara ke neraka. Sekali lagi, ya, Tuhan nggak pernah memasukkan saudara ke neraka, saudaraku. Tetapi engkau sendiri yang meninggalkan keselamatan. Hati-hati. Karena apa? Menebal. Engkau akan tipu daya dosa itu membuat engkau tegar, kata Ibrani. Orang yang masuk neraka itu bukan orang yang dibenci Tuhan, tetapi orang yang membenci Tuhan. Tuhan nangis, saudaraku. Tuhan nggak ingin seorang pun binasa. Ya, tetapi banyak orang memilih jalan, mencari jalan yang lebar, saudaraku. Jelas ya, saudara? Jadi sekali lagi, kalau saudara menderita, engkau harus tanya Tuhan. Tuhan yang mana, Tuhan? Oh, ini harus kita lawan, jangan diterima. Tapi ada jalan yang engkau harus jalani, Tuhan teladankan itu. Nah, bagaimana cara engkau meneladani dan menjalankan? Mari kita buka Yakobus pasal 1, ayat 2 dan 4. 2 sampai 4, silakan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah Tuhan itu memperoleh buah yang matang, biar kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan di situ, saudara. Saudara-saudaraku disuruh apa? Anggaplah. Anggaplah itu bukan kenyataan, saudara. Ya, kadang-kadang seseorang yang lagi parkir, seorang wanita bawa mobil, terus digoda-godain sama orang dan sebagainya. Terus temennya ngomong, udahlah jangan anggaplah, anggap aja dia orang gila lah. Apakah orang itu gila? Enggak. Ya kan? Nah, itulah saudaraku, yang namanya pencobaan itu tidak membahagiakan, tapi suruh nganggap kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab apa? Tuhan bisa mengelola itu menjadi kebaikan buat kita. Bukan Tuhan yang kasih masalah, bukan, ya. Tapi keterpurukan saudara seperti itu, lewat masalah itu, Tuhan bisa menjadikan kebaikan buat kita. Nah, coba lihat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan tidak bisa dibentuk dengan saudara sukacita dalam keadaan yang nyaman. Nggak ada ketekunan di situ, saudara. Ya, ketekunan dibentuk seperti itu. Karakter itu tidak diberikan Tuhan. Nih, gua kasih karakter yang baik. Enggak. Itu dibentuk, saudaraku. Ya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau saya simpulkan ini orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang-orang yang bisa menyerahkan haknya kepada orang lain. Selesai dia. Karena dia merasa sudah dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan cukup, dia nggak terlalu butuh dikasih orang lain dari luar atau tidak. No, bagi dia nggak terlalu ngefek buat dia. Jelas ya. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang saya itu kalau melihat Pak Jokowi, saya itu agak malu, saudara. Ya, makanya Tuhan ngomong gini, kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya dibuang dan diinjak orang, saudara. Garam itu kita, saudara. Garam itu mau dicuci dengan rinso, dengan soklin, apapun juga, dia tetap asin, saudara.
Kita ini sudah diperlengkapi Roh Kudus, kasih karunia, semuanya lengkap di sini. Tapi kalau standar kita kalah dengan orang dunia, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kita berontak, marah, arogan, ya kalah sama orang-orang yang belum diinvestasi Roh Kudus. Seperti sorry kayak Pak Jokowi dan sebagainya, dia dicaci maki, difitnah apapun, tenang dia kayak orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, itu cermin buat kita, saudaraku, anak-anak Tuhan. Jangan sampai karaktermu kalah di bawah standar. Disitulah Paulus mengatakan seperti ini, saudaraku. 2 Korintus 4:17. Mari baca 2 Korintus 4:17. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Halo, kenapa Paulus katakan penderitaan ringan? Emang Paulus penderitaannya apa sih kok ngomong ringan? Mungkin digigit anjing doang, atau mungkin kakinya kena paku, atau gimana? Yuk kita selidiki yuk. Kok sampai dia berani ngomong penderitaan ringan? Kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Yuk. Apa itu yang dikatakan penderitaan ringan? Apa saya lagi? 2 Korintus Apa yang 11 ayat 23 sampai 27. Ya, oke, saya baca ya. Ya, Pak. Ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara, diderita di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Haleluya. Pekerjaan atau penganiayaan seperti ini, kenapa Paulus katakan itu penderitaan yang ringan? Nah, itu yang perlu kita belajar, saudara. Dia katakan 2 Korintus 4:17 tadi penderitaan ringan. Kenapa kok Paulus sampai katakan penderitaan ringan? Jawabannya di ayat 18-nya. Lihat, kenapa dia ada ayat 17 dia katakan penderitaan ringan, 2 Korintus 4:17, dan alasannya ayat 18-nya. Baca Pak sekali lagi. Dua Korintus 4:18. Sebab kami, ya, lanjut Bu. Ayo Bu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus Bu, ini alasannya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Apa rahasianya dia bisa katakan penderitaan ini kecil dan ringan? Karena dia tidak melihat yang kelihatan. Dia melihat yang jauh, kekekalan. Apakah kita ditinggalkan, dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan kita? Sementara, kecil.
Apakah kita nggak punya rumah sekarang? Kita ngontrak, kita ditipu orang kecil dan sementara. Masih jauh. Kita nggak cengeng, saudaraku. Apapun yang kita alami di hari-hari ini, kalau kita dalam kacamata Paulus, ini yang kelihatan ini sementara, tetapi aku mau lihat yang nggak kelihatan, yang kekal, semuanya itu jadi ringan. Seandainya ya waktu istri saya mengalami luka yang berat, artinya dalam posisi yang berat, saudaraku, muntah darah 9 kali, dan sempat HP-nya tinggal 2,8. Saya katakan, Tuhan, aku tidak mempertanyakan Engkau. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah lakukan yang buruk, kecelakaan apapun buat aku. Engkau tetap luar biasa, Engkau baik. Dan saya katakan, sekalipun istri saya harus pulang, saudaraku, seandainya seperti itu, walaupun saya perkatakan firman, saya tolak sakit penyakit roh kematian, saya tolak. Saya tahu, saudaraku, seandainya istri saya pulang, saya katakan itu sementara. Kita akan ketemu lagi. Itu ringan, saudaraku. Dan kalau istri saya terus dicoblosi tangannya dengan infus sampai bengkak-bengkak, saudaraku. Dicoblos infus, tarik darah, cek ini itu, transfusi segala macam. Saya katakan, memang sakit, tapi dibanding Paulus ini penderitaan ringan, dia katakan amin, amin. Oh, dahsyat, saudara. Tapi berapa banyak saudara kalau sering mengundang orang ya untuk konseling dengan saudara, hal yang kecil dia selalu katakan, Bu, masalah saya terlalu gede, Bu, masalah saya terlalu besar. Dia besar-besarkan sendiri, saudaraku. Karena dia melihat hari ini yang kelihatan. Coba pindah kacamata kita, kacamatanya Paulus, saudaraku. Engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Ibu Christine pasti menang, Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku, janji Tuhan, dia nggak pernah tinggalkan saudara. Engkau pasti next level terus. Jangan pernah pertanyakan Tuhan. Nah, saudara, jelas? Kalau saudara mengerti hal ini, ketika engkau menderita, dan itu bukan karena dosa kita, ya, saudara percayalah, Tuhan kasih kekuatan engkau, dan sorga tetap support saudara. Sorga support saudara. Engkau tinggal membutuhkan 3 hal, saudara. Yang pertama, iman. Yang kedua, kasih karunia. Yang ketiga, wisdom, hikmat Tuhan. Dan ketika engkau berjalan, kau jalani dengan ucapan syukur, sungguh-sungguh kau pasti lebih daripada pemenang. Amin. Nah, saudara, sebagai ayat-ayat terakhir, kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 16, supaya kita sadar, ya. Kita sadar ada jalan keluar untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Baca, Pak. Ya, silakan. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jangan lari. Jangan lari, saudaraku. Ingat, kasih mendekatkan kita kepada Tuhan. Dosa menjauhkan. Tetapi dosa sudah dibuang jauh-jauh dari kita. Jangan takut menghampiri Tuhan. Tetap kuat, tetap maju. Sebab seringkali penderitaan Kristen itu membuat kita, akhirnya kita merasakan bahwa terima kasih Tuhan, aku telah menang. Aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Dan aku percaya ada mahkota yang tersedia buat aku. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan bagiku yang tetap setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya kembalikan kepada Pak